السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini dengan izin Allah kita berkumpul di rumahnya mengkaji ayat-ayat Allah taala, hadis-hadis Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap apa yang kita lakukan ini semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini sejatinya adalah tempat untuk kita menanam, kita beramal sebagai bekal kelak saat nanti Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada kita. Jangan sampai nanti muncul penyesalan di saat Allah tampakkan amal perbuatan kita, kemudian Allah memilih kita menjadi orang-orang yang merugi, maka begitu besarnya penyesalan pada saat itu, sehingga apa yang dulu kita khawatirkan menjadi kenyataan. Oleh karenanya, sebelum hari itu terjadi, hari di mana kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, maka di dunia inilah tempatnya kita memperbanyak, menambah amal perbuatan kita sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala. Dalam beramal tentu tidak semau kita saja. Ada aturan main yang telah disyariatkan. Ada rambu-rambu
yang Allah Subhanahu wa taala buatkan kepada kita sehingga dalam beramal ini kita terarah, dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana amal perbuatan ini diterima. Jangan sampai semangat beramal tetapi amal perbuatannya tidak diterima. Inilah kerugian terbesar yang dirasakan oleh manusia saat amal perbuatannya tidak menuai pahala, bahkan justru mendapatkan dosa dari apa yang ia lakukan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana hakikat ibadah itu yang sebenarnya. Karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Ibadah itu adalah sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridai, baik dari perkataan, baik dari perbuatan yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak, maka itulah yang dinamakan dengan ibadah. Maka ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah bagaimana mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada syarat diterimanya amalan ibadah seseorang. Maka sebelum kita beramal, kita harus mengetahui syarat diterimanya amalan. Dengan demikian, setelah kita mengetahui, kita menjadi lebih berhati-hati, jangan sampai kita melakukan amalan kemudian ditolak. Harus terpenuhi syarat-syarat sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menurut kita baik, itu belum tentu menurut Allah dan Rasulnya itu baik. Karena ukuran kebaikan itu bukanlah ukuran kacamata manusia, tetapi ukuran kebaikan itu adalah ukuran apakah ada perintahnya, apakah ada contohnya dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini manusia tidak boleh berkreasi dengan ibadah, tidak boleh membuat aturan sendiri dengan ibadah. Harus ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ada contohnya dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya syarat diterimanya amalan itu secara umum ada dua. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua adalah mutaba'ah kepada Nabi Muhammad, mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di atas dua asas ini, yakni ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi, yang ibadahnya tidak dibangun, artinya amalan yang ia lakukan tidak ikhlas atau tidak mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalannya menjadi sia-sia belaka, tidak bernilai di sisi Allah taala. Maka harus diperhatikan dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil-dalil yang menerangkan tentang dua syarat ibadah ini?
Kita akan lihat dalam Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falya'mal 'amalan salihah, maka hendaklah yang mengerjakan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang akan mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, artinya apa? Orang-orang yang akan mengharapkan perjumpaan nanti di hari kemudian dengan Rabb-Nya, maka salah satu syaratnya adalah mengerjakan amal saleh yang dibangun atas dasar keinginan Rabb-Nya. Inilah yang dinamakan dengan ikhlas. Dibangun atas dasar keinginan Rabb-Nya, bukan keinginan diri sendiri. Di antara keinginan Rabb-Nya, Rabb kita adalah Allah Ta'ala. Yang pertama adalah hendaklah beramal saleh, yang kedua adalah tidak mempersekutukannya. Ya, ini dua hal yang perlu kita harus perhatikan. Kalau dua hal ini kemudian salah satunya kita lakukan, tidak ada harapan untuk bertemu dengan Rabb nanti di hari kemudian. Dalil yang kedua, Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Tujuannya apa? Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah Ta'ala menjadikan hidup dan mati ini bukan semata-mata hanya untuk bagaimana kita beraktivitas bersosial di dalamnya, tetapi hidup dan mati ini Allah jadikan supaya Allah tahu siapa di antara kita yang kemudian lebih baik amal perbuatannya. Contoh kecil saja, kita memiliki waktu yang sama 24 jam. Namun dalam waktu 24 jam itu berbeda-beda manusia dalam peruntukannya. Tidaklah akan sama Allah memberikan pahala kepada setiap manusia, karena mereka pun berbeda dalam memanfaatkan waktu yang telah Allah sediakan. Ada yang cuma mengambil waktu 4 jam dari 24 jam yang Allah berikan untuk ibadah. Ada yang cuma mengambil 8 jam untuk ibadah dari waktu yang Allah berikan. Ada yang mengambil setengahnya, 12 jamnya untuk ibadah dari waktu yang Allah berikan. Bahkan ada yang mengambilnya 24 jam itu dari waktu yang telah Allah berikan. Tentu tidak akan sama pahalanya. Lalu pertanyaannya adalah, Ustaz, saya mau mengambil waktu yang Allah berikan untuk semuanya diisi ibadah, sementara saya terbatas dengan aktivitas sebagai tanggung jawab saya untuk juga harus bekerja. Apakah bisa? Tentu jawabannya adalah sangat bisa. Kalau pekerjaan itu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka disitulah letaknya kita mengisi hari-hari dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya agar pekerjaan ini bernilai ibadah? Yang pertama adalah niatkan kita bekerja ini karena Allah, semata-mata karena ingin melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah kepada anak istri kita. Bukankah itu bagian dari ibadah?
Niatkan dengan harta yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan, bahwa nanti dengan gaji itu saya akan berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat. Bukankah itu ibadah? Niatkan dengan harta yang kita dapatkan dari pekerjaan ini untuk melaksanakan perintah Allah, melakukan ibadah haji atau umrah. Bukankah itu ibadah? Tetapi kalau niatnya bekerja hanya untuk mengumpulkan harta kemewahan dunia, membeli segala macam kemewahan-kemewahan dunia, mempercantik rumah, membangun rumah, kendaraan, mobil, motor, semuanya dibeli, maka ini perlu kita luruskan. Tidak ada yang salah ketika kita memiliki, tetapi yang salah adalah kalau orientasinya hanya sekedar itu saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Quran surah Al-Mulk ayat 2 tadi, Al-Fudail Ibnu Iyad menafsirkan ayat di atas dengan perkataannya bahwa ayat tersebut maksudnya adalah orang yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan syariat. Yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya, kata Al-Fudail bin Iyad, adalah mereka yang ikhlas dan sesuai dengan syariat amal perbuatannya. Itulah mereka yang terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak termasuk urusan kami, tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami lakukan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut menjadi tertolak. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kita kerjakan ini pastikan bersumber dari rasa keikhlasan dan hanya ingin mencontoh kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya setiap mukmin itu menyembunyikan amal ibadahnya. Tidak menampak-nampakkan amal ibadahnya. Apalagi niatnya memperlihatkan agar ia mendapatkan sanjungan dari orang lain, maka ini kerugian yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus sadaqati fa ni'immahi." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, kata Allah. Dengan catatan menampakkan ini apa yang kita sedekahkan, tapi betul-betul landasannya adalah keikhlasan. Beda dengan orang yang menampakkan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi tidak ada salahnya menampakkan amal perbuatan tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Bagaimana kita mengetahui kalau dia menampakkannya itu betul-betul ikhlas atau tidak? Maka tergantung siapa? Diri kita. Kita yang mengetahui apakah saya ngaji di sini, duduk di sini agar saya mendapatkan penilaian dari atasan saya, agar saya dianggap sebagai orang yang rajin ngaji, atau karena saya duduk di sini betul-betul karena mengharapkan ridha Allah, agar saya dapat ilmu, dengan ilmu itu semakin beramal, semangat dalam beramal. Maka sekali lagi keikhlasan itu letaknya ada di dalam hati kita. Wa in tukhfuhu wa tu'tuhal fuqara'i fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir sedekahmu itu, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Boleh menampakkan, tapi akan lebih baik jika kita menyembunyikannya.
Ya. Dalam satu hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini anjuran untuk menyembunyikan amal ibadah. Tapi saat sekarang ini menyembunyikan amal ibadah godaannya lebih berat, Pak, dibandingkan dulu. Sebelum adanya atau maraknya media sosial saat sekarang ini membuat semakin banyak orang ingin menampakkan dirinya. Apa-apa selalu ingin dinampakkan agar mendapatkan komentar dari orang lain. Yang diharapkan adalah pujian dari orang lain. Kadang kita tidak sadar bahwa kita terbelenggu dan terikat dengan status kita sendiri. Apapun kita lakukan kemudian dibikin status, seolah-olah kalau tidak demikian kurang rasanya kita melakukan sesuatu. Mau makan, difoto dulu, ceklek, ya. Kemudian buat status di media sosial, status WA, status di Facebook, Instagram, apapun itu, ya. Apalagi kalau dibumbui dengan dalil-dalil itu, seolah-olah, ya, bahwa apa yang kita ingin sampaikan itu satu hal yang baik. Makan di restoran mewah sama keluarga, difoto, dibumbui dengan dalil, ya. Dalilnya, ya, makan dan minumlah janganlah berlebihan, gitu ya. Ya, bumbu-bumbu ayat itulah yang kemudian agar dianggap menjadi suatu hal yang baik. Padahal tujuannya apa? Ini loh saya makan di restoran ini. Ya. Bangun jam 2 malam bikin status. Doanya di status, ya Allah. Itu di status, Pak. Dengarkan keluhan hamba jam 2 malam ini mengadu kepadamu. Tapi bikin status. Na'udzubillah. Nah ini yang kadang kita tidak menyadari bahwa itulah yang kemudian merontokkan amal perbuatan kita menjadi sia-sia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui apa penyebab terhapusnya amal itu. Jangan sampai kita sudah banyak beramal kemudian kita tidak tahu apa yang menyebabkan amal itu kemudian menjadi terhapus. Ditip ek bahasanya. Kan sayang. Udah dilakukan, sudah dicatat, tapi dihapus. Malaikat sudah mencatat hari Kamis tanggal 19 Juni duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian, dicatat. Tapi karena sebab-sebab ini kemudian dihapus. Yang pertama yang menyebabkan amal kita menjadi terhapus adalah syirik kepada Allah. Hati-hati, Pak. Syirik kepada Allah. Dalam Quran surah Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jelas. Dan sesungguhnya diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika engkau mempersekutukan Tuhanmu Allah Ta'ala, la yahbatanna amaluka, maka terhapuslah amal-amalmu. Kadang pikiran kita syirik itu nyembah berhala, ya, itu benar. Syirik akbar itu syirik besar, ya. Tapi kita tidak pernah
berpikir bahwa banyak sekali macam-macam dari kesyirikan itu. Mendatangi paranormal, orang pintar, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Atau dalam Quran surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Sia-sia, Pak. Kita sudah sekian tahun beramal, umur kita saat ini ada yang mungkin 30, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50. Bertahun-tahun beramal, tapi karena melakukan satu hal yang membuat Allah murka, maka amal kita seperti debu yang berterbangan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini kata Allah. Seandainya mereka mempersatukan Allah, lenyaplah dari mereka amalan yang mereka telah kerjakan. Itu sebab pertama terhapusnya amal perbuatan. Sebab yang kedua, riya. Ya, riya. Ini menghapus amal. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna asy-syaraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Dalam hadis qudsi disampaikan, kata Allah, aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan sekutu. Barang siapa beramal kemudian menyekutukanku kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya. Ini yang paling kita khawatirkan. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkal asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyarqal asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab adalah riya. Ini Pak yang kita khawatirkan, Pak. Muncul ingin mendapatkan pujian. Siapa sih yang tidak senang kalau dipuji? Siapa yang tidak senang kalau diagungkan? Semua manusia senang, tapi kemudian hati-hati dalam bentuk amal perbuatan, karena inilah yang menyebabkan amal perbuatan kita bisa terhapus. Dan inilah yang menjadi cirinya orang munafik. Wa idza qamu, dalam Quran surah Nisa Allah taala berfirman, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yuraunan nas. Orang munafik itu, Pak, kalau dia berdiri salat, qamu kusala, dia berdirinya malas. Kalaupun dia mau salat, yuraunan nas, karena ada ingin dilihat oleh orang lain. Inilah sifatnya orang munafik. Riya, pingin dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, penyebab terhapusnya amal perbuatan itu adalah ujub. Berkata Imam Al-Qarafi, ujub itu adalah engkau memperlihatkan ibadah dan membanggakannya di hadapan orang lain, itu namanya ujub. Semenjak saya ngaji setiap hari Kamis di Masjid Asy-Syuhada, saya semakin rajin salat tahajud. Diceritakan kepada teman-temannya, semenjak saya ngaji di masjid ini,
saya tidak pernah lagi sholat di rumah, selalu sholat di masjid. Kemudian dia bangga dengan hal itu. Ya. Kalau niatnya adalah agar temannya kemudian memujinya, dia bangga dengan pujian itu, maka ini dimakan dengan ujub. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Thalathun muhlikat, ada 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Syukhun muta' wa huwa muttaba' wa ijabun mar'i bi nafsi. Yang pertama, tamak yang kikir. Yang pertama, tamak yang kikir. Kemudian mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Artinya apa? Ujub, takjub pada diri sendiri. Dia takjub pada diri sendiri, selalu membanggakan dirinya. Tidak ada yang lebih bisa kecuali dia. Apa-apa harus dia. Itu namanya ujub, membanggakan diri sendiri. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, seringnya riya dan ujub ini disandingkan, kata beliau, bahwa perlu diketahui riya itu berarti menyekutukan atau menyandingkan dengan makhluk. Itu kalau riya. Sedangkan ujub itu membandingkan dengan jiwa yang lemah. Jadi ujub itu keadaan orang-orang yang sombong. Jadi ujub itu keadaan orang-orang yang sombong. Karena orang riya itu mereka tidak merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu. Ini orang riya. Iyyaka na'budu, mereka tidak merealisasikan firman Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Tapi orang riya itu dia mencari perhatian orang lain bukan karena Allah. Sedangkan orang yang merasa ujub pada diri sendiri, dia tidak merealisasikan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kenapa? Karena orang ujub itu dia bangga dengan keadaan diri sendiri, sehingga dia melakukan kesombongan. Maka orang yang merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu tadi, ia akan terlepas dari riya. Karena ia akan beribadah hanya kepada Allah semata. Barang siapa yang merealisasikan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, ia akan terlepas dari sifat ujub. Karena dia tidak akan takjub pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa ada orang yang lebih hebat dan lebih bisa dibandingkan dia. Baik, masuk maghrib. Sudah masuk maghrib ya? Sudah, baik. Sementara kita break dulu, insyaallah nanti pada maghrib kita akan lanjutkan kembali. Tafadhal. Baik, jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan. 15 menit ke depan kita buka sesi tanya jawab untuk menghabiskan materi kita tentang syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang dapat merusak amal perbuatan kita. Tadi kita sudah sampaikan tentang 3 hal yang dapat merusak amal perbuatan dan menghapus amalan kita. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah ujub, dan sekarang yang keempat adalah menerjang keharaman Allah tatkala sendiri. Betapa seringnya kita merasa aman dari siksa Allah tatkala kita sepi menyendiri, Pak. Seolah-olah tidak ada satupun yang mengetahui perbuatan kita. Banyak di antara kita yang berani menerjang keharaman Allah, utamanya saat sepi dan tidak ada yang tahu. Padahal
Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Keadaan semacam ini, berbuat dosa dikala sendiri dan dikala sepi inilah kemudian disinggung oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Dalam satu hadis yang terdapat dalam salah satu kitab sunan disebutkan bahwa dari sahabat Thauban, Nabi SAW berkata, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthalil jibal tihamah. Sungguh aku mengetahui, kata Nabi, suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan seperti gunung Tihamah. Datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan seperti gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut seperti debu yang berterbangan. Mendengar demikian, Thauban berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, sebutkanlah sifat-sifat mereka pada kami." Orang-orang yang tadi datang pada hari kiamat membawa amalan sebesar semisal gunung Tihamah, kemudian Allah menjadikan kebaikan tersebut seperti debu yang berterbangan. Thauban bertanya, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami, wahai Rasulullah, agar kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahui tentang mereka. Coba kita perhatikan apa kata Rasulullah tentang orang-orang tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun mereka, kata Rasulullah, adalah saudara kalian. Amma innahum ikhwanukum. Mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka juga menghidupkan malam-malamnya sama seperti kalian menghidupkan malam-malam kalian. Akan tetapi, inilah yang kemudian menyebabkan amalannya seperti debu berterbangan. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika dikala sepi, jika sendirian, mereka merobek tirai-tirai tersebut untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Inilah mereka. Kita enggak tahu ini, Pak. Apakah ada di antara kita yang seperti ini? Kelihatannya sama. Ngaji, sholat 5 waktu di masjid, puasa Senin Kamis. Tapi dikala dia sendiri di rumahnya, di kamarnya, kita tidak tahu keburukan apa yang ia lakukan. Dikala dia ditinggalkan oleh orang-orang saat tidak ada orang yang melihatnya, begitu mudahnya bermaksiat kepada Allah. Apalagi ini dalam genggaman kita, semuanya bisa kita buka, Pak. Mungkin kita di tengah orang-orang komunitas orang soleh, yang kita buka adalah aplikasi-aplikasi kebaikan, Quran, hadis. Tapi apakah tetap akan sama kita buka ketika kita sendirian di kamar kita? Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan, orang yang datang membawa amalan seperti gunung Tihamah, lalu Allah lenyapkan seperti debu yang berterbangan karena dikala sendirinya dia bermaksiat kepada Allah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Karena kebaikan yang kita lakukan di depan orang banyak, kalau kita bawa saat kita sendirian, itulah tanda orang istiqomah dalam dirinya. Dia tidak melihat apakah ada orang yang melihat atau tidak, dia tetap akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hadis di atas semakna dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai, dan adalah Allah Maha meliputi, Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Inilah salah satu, Pak, cara agar kita terhalang dari perbuatan maksiat dikala sendiri. Ingat, Pak, bahwa Allah itu melihat kita. Allah itu maha luas, maha mengetahui segala sesuatu. Karena kebanyakan dosa kita lakukan itu tatkala kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi. Kita nggak tahu aja nih di orang-orang kita, lingkungan kita, karena yang kita temui adalah orang-orang saleh, maka kita juga pun ikut menjadi orang saleh, tetapi kita tidak tahu bagaimana kalau sudah terpisah, bagaimana kalau kita sendiri, apakah kesalehan itu masih melekat pada diri kita. Kemudian yang kelima, yang dapat menghapus amal perbuatan kita adalah menyebut-nyebut amal saleh kita, menyebut-nyebut kebaikan kita. Kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kau berikan. Hari ini, Pak, lagi viral, Pak, saat-saat sekarang ini ketika kita berbagi kepada orang dengan sengaja membuat konten, memberi orang tetapi diliput, ya, kemudian di-share, menyakiti, Pak, hati orang yang kemudian kita beri. Inilah yang terjadi, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Muslim, "Thalathatun la yandurullaha ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 orang nanti yang Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Allah tidak sucikan dia dan baginya adab yang sangat pedih. Faqalu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Sifhul lana ya Rasulullah." Ya. Para sahabat tadi bertanya, sifatkanlah mereka kepada kami wahai Rasulullah, siapakah 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah itu dan dia akan mendapatkan adab yang pedih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu izarah. Yang pertama adalah mereka adalah orang yang menjulurkan pakaiannya. Wal mannanu bi atiyatihi. Orang yang suka menyebut-nyebutkan pemberiannya. Kemudian wal munfiku sil'atahu bil khalfil kadhib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. 3 orang inilah yang nanti la yandurullahu ilaihim. Allah tidak akan melihat mereka dan Allah tidak akan mensucikan mereka, bagi mereka adab yang pedih. Yang keenam, yang dapat menghapus amal perbuatan kita adalah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Janganlah seorang muslim mengerjakan amalan yang Rasulullah tidak perintahkan. Karena hal itu adalah perbuatan yang sangat lancang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Ini larangan tentang mendahului Allah dan Rasulnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah berbuat lancang dengan keputusan Allah. Maksudnya bagaimana berbuat lancang dengan keputusan Allah? Kita akan bacakan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dahulu kala ada dua orang dari kalangan Bani Israel yang mereka memiliki sifat yang berbeda. Yang satu gemar berbuat dosa, suka bermaksiat, melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala. Sedangkan yang satunya lagi, dia adalah orang yang rajin ibadah. Dia selalu mengawasi, mengingatkan temannya yang satunya ini agar dia menjauhkan dosa. Dua orang ini. Sampai pada suatu hari ia berkata kepada temannya yang tadi yang berbuat dosa, wahai saudaraku, berhentilah engkau berbuat dosa. Berhentilah engkau wahai saudaraku berbuat dosa. Karena saking seringnya dia diingatkan, maka temannya yang tadi yang suka berbuat maksiat itu berkata kepadanya, wahai saudaraku, biarkan aku begini. Apakah engkau diciptakan oleh Tuhanmu hanya untuk mengawasi aku terus? Apakah engkau diciptakan oleh Tuhanmu hanya untuk mengingatkan tentang dosa-dosaku terus? Sehingga yang rajin ibadah ini berkata kepada temannya, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya. Dia berkata demikian kepada sahabatnya yang suka berbuat dosa. Maka akhirnya Allah mencabut nyawa keduanya. Allah berfirman kepada orang yang rajin ibadah tadi. Kata Allah apa? Apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku? Ataukah engkau merasa mampu atas apa yang ada di tanganku? Kata Allah. Begitu lancangnya engkau menghakimi seseorang tidak akan mendapat ampunanku dan tidak akan masuk surgaku. Begitu lancangnya engkau mengatakan demikian. Kata Allah kepada yang tadi ahli ibadah. Maka Allah berfirman kepada yang berbuat dosa, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Dan berfirman kepada yang rajin ibadah, dan engkau masuklah ke dalam neraka. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah orang yang lancang dengan keputusan Allah. Dia memvonis orang lain masuk neraka. Dia memvonis orang lain bahwa orang itu tidak akan dapat ampunan Allah. Ini adalah orang yang lancang kepada Allah. Maka dari dalil inilah, riwayat ini, bahwasanya kita masuk surga bukan amal perbuatan kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Makanya jangan bangga dulu, Pak. Pasti saya masuk surga ini. Kalau begini amal saya ini, apalagi saya sudah berangkat haji, apalagi saya setiap malam sholat tahajud,
Apalagi saya suka bersedekah diam-diam. Jangan sampai keluar dari mulut kita ketika melihat saudara-saudara kita yang tidak hadir di majelis ilmu, yang tidak pernah sholat, yang nggak pernah ngaji. Neraka lo. Jangan, Pak. Kita takut keadaannya akan sama seperti keadaan dua orang dari kalangan Bani Israel ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah. Makanya tadi salah satunya adalah jangan ujub, merasa bangga dengan amal perbuatan sendiri. Yang harus kita lakukan selalu merasa rendah dan tidak ada apa-apanya. Itu yang harus kita lakukan. Merasa bahwa kita ini ya Allah takut. Jangan-jangan nanti saya masuk neraka, jangan-jangan nanti saya masuk neraka. Berlindung kepada Allah. Minta pertolongan Allah. Jangan merasa bangga dengan kemampuan kita, dengan semakin terus kita ngaji, suka mengkafirkan orang lain, suka menuduh orang lain penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan kita pergunakan untuk diskusi ringan ya, atau barangkali ada yang ingin ditambahkan dari jamaah atau yang ingin ditanyakan apa yang tadi kita bahas, kami persilahkan, Pak. Apa Ustaz? Dari Anda mungkin pertanyaannya ini karena ini kajiannya agak berat Ustaz. Karena menempel sekali sama semua kaum muslimin, apalagi di zaman kita sekarang. Nah ini yang ingin Anda tanyakan, ketika kita pengajian nih, sekarang lagi pengajian Ustaz. Kita sebagai jamaah atau mewakili sebagai pengurus menyampaikan ke jamaah, "Hei saudara-saudara sekalian, ini taman surga sudah digelar. Ayo kita hadir. Jangan sampai kalian meninggalkan taman-taman surga yang di dalamnya para malaikat mendoakan kita. Ayo hadir. Haji mumpung misalnya gitu kan." Seakan-akan gini, ketika si yang ngomong itu, katakanlah anak yang ngomong, "Nih gua nih lagi masuk nih ke taman surga. Lu nggak lihat apa nih gua di taman surga? Kok apa nggak mau kalian masuk taman surga seperti gua gitu?" Apa Ustaz? Apakah itu akhirnya masuk ke dalam perangkap kita masuk ke kelompok ria? Ini kan sangat berbahaya nih Ustaz. Karena sangat sulit untuk semua kita menghindarkan kepada hal yang segalanya karena Allah. Pasti akan ada bercak atau secercah yang terlintas di dalam diri kita bahwa gua aja berusaha loh gitu. Nah, minimal begitu gitu Ustaz. Tapi tidak berarti bahwa gua ini calon surga, enggak gitu juga gitu. Apa nih? Kalian kenapa enggak mau gitu? Ayo kita berburu pahala, berburu doa-doanya para malaikat misalnya. Kita menyampaikan seperti itu untuk membangkitkan giro. Apakah ini akan terkelompok? Kita masuk ke dalam ria. Apa Ustaz? Seperti itu. Baik. Setiap kita punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah. Maka kita harus mengetahui tentang karakter dakwah itu seperti apa, agar kita terhindar dari satu, merasa paling benar sendiri. Dua, merasa bahwa kita sudah baik dibandingkan dengan mereka. Yang ketiga, terhindar dari riya. Ketiga hal ini yang perlu kita khawatirkan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah hendaknya dakwah itu dengan hikmah.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi yang pertama harus dengan hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Maka menyampaikan satu nasihat kepada orang lain itu punya aturan, punya cara. Cara yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu tidak boleh sering. Nasihat itu tidak boleh sering. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh juga kemudian sedikit-sedikit kita menasihati dia, sedikit-sedikit kita menasihati dia. Bahkan dalam satu riwayat dari sahabat Abu Wa'il bahwa Abdullah ibnu Mas'ud memberi pelajaran kepada orang-orang itu dikhususkan harinya setiap hari Kamis. Ini yang kita lakukan ini benar nih. Dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Mereka memberikan pelajaran setiap hari Kamis. Ada seseorang berkata, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Ibnu Mas'ud yang tadi ngajar setiap hari Kamis. Aku ingin engkau mengajarkan kepada kami setiap hari. Ya. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku tidak mau melakukannya, karena takut membuat kalian menjadi bosan. Aku ingin memperhatikan kalian, memberikan pengajaran kepada kalian sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kami seperti ini. Jadi pengajian tiap hari itu, dari Senin sampai Jumat pengajian terus. Bosan Pak diingetin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada salahnya mengingatkan orang-orang untuk datang menghadiri majelis ilmu. Karena itu adalah bagian dari dakwah, mengajak kepada kebaikan itu adalah bagian dari dakwah, tidak ada salahnya. Memberikan informasi kepada jamaah, bapak-bapak karyawan, setiap hari Kamis kita mengadakan taklim di masjid ini dari pukul 5 sampai dengan menjelang salat Isya. Bagi yang memiliki keluangan waktu dipersilahkan untuk menghadiri bersama-sama, kita menggapai mencari ridha Allah Ta'ala. Udah cukup, tidak usah ditambah lagi. Bagi yang tidak hadir, ingatlah firman Allah, ancaman Allah sangat keras, neraka yang sangat menyala-nyala menanti kalian yang tidak hadir ikut pengajian. Hati-hati, mumpung kalian masih hidup, segeralah datang ke pengajian. Makin kabur itu orang, Pak. Datang kagak, kabur iya. Pengurusnya yang dicari, siapa ketua DKM-nya Masjid Asy-Syuhada ini? Itu Pak ya. Nah. Maka lakukan dakwah itu dengan lemah lembut. Ini pun yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Jangan tiap hari ketemu anak, ya, sholat, kamu nanti kalau nggak sholat masuk neraka, ya. Jadi dakwah itu penting, tapi harus dilihat waktunya. Karena setiap orang itu kalau dinasihati terus-menerus maka dia akan menjadi bosan. Baik. Insyaallah taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Tadi yang Pak Ustadz katakan bahwa kebaikan itu
sekarang ini ada konten kebaikan di videokan gitu Pak. Cuma kalau niatnya untuk supaya menarik orang lain seperti kita gitu Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Setiap seseorang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang ia niatkan. Kalau niatnya bikin konten, bikin video tentang kebaikan, dia berbagi, divideokan. Semua aktivitas-aktivitas kebaikannya ia videokan, kemudian dia share. Niatnya supaya orang lain tergerak melakukan hal yang sama, itu dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Tetapi kalau niatnya hanya untuk sekedar menjadi YouTuber, dengan banyaknya view, banyaknya like, banyaknya yang komen, dia mendapatkan penghasilan dari itu sebulan sekian-sekian, maka dia mendapatkan dosa. Kenapa? Ia menjadikan amal perbuatannya sebagai sesuatu yang kemudian mengundang berbagai persepsi orang lain terhadap dirinya. Kadang apa yang kita tampilkan kepada orang lain belum tentu tahu apa maksud dan keinginan kita. Maka sekali lagi tergantung kepada niatnya. Bisa menjadi lebih baik atau bahkan bisa mendatangkan dosa. Kalau niatnya tadi hanya sekedar mengumpulkan uang, sehingga orang yang diberikan saat itu pun dia tidak tahu niatnya apa, sekedar membagi, tapi hanya untuk bagaimana menaikkan ratingnya, ini menjadi satu hal yang sangat perlu untuk tidak dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Taib. Bismillah. Amal ibadah yang sudah lalu terus kita melakukan perbuatan yang sembunyi, perbuatan dosa sembunyi, terus kan kita amalnya akan dihamburkan seperti debu. Setelah kalau kita misalnya bertobat dengan hal yang itu, apakah amal kita akan dikembalikan lagi, Ustaz? Setiap amal perbuatan yang kita lakukan, besar dan kecilnya, akan mendapatkan balasannya. Kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak akan sia-siakan. Begitu pula keburukan yang kita lakukan pun akan dicatat oleh Allah dan mendapatkan balasannya. Tadi kita sampaikan bahwa salah satu sebab amal seseorang dihapus oleh Allah karena dia kemudian melakukan, menerjang keharaman Allah tatkala dia sendiri melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan haram, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Apakah amalnya akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala? Tentu iya. Tentu iya. Dia akan mendapatkan amal kebajikan yang pernah ia lakukan. Karena nanti di pengadilan Allah kemudian ditimbang apakah berat antara kebaikan dan keburukannya, lebih berat mana. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kemudian saat ini melakukan kebaikan, ya, dia suka bantu orang, suka memberi makan kepada orang, tapi dia kafir. Kemudian dia masuk Islam, apakah amal yang dulu dia akan dapatkan, dikerjakan, akan diberikan kepada dia? Tentu tidak. Itu beda dengan kita sebagai orang yang lahir dari Islam,
Sudah dari awal kita beragama Islam, sejak Allah Ta'ala mengangkat pahala dan dosa kita, ketika kita melakukan amal keburukan, kemudian kita bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Jadi tidak ada yang disisihkan oleh Allah. Yang dimaksud di sini adalah dihapus segala amal kebajikannya, ya, karena dia tidak bertaubat kepada Allah, sering melakukan ini. Maka keburukan-keburukan yang dilakukan itu setelah dikumpulkan semua menghapus segala kebaikan yang ia lakukan. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah kembalikan amal perbuatannya itu. Karena orang yang kembali kepada Allah, Allah bersihkan seluruh dosa-dosanya, Allah kemudian angkat amalnya kembali, Allah berikan pahalanya kepada orang yang ia kertati, yang ia meninggalkan dosa-dosa tersebut. Allahu a'lam bishawab. Fadhol Pak, silakan kita diskusi ringan ya. Barangkali ada dari jamaah juga yang ingin menambahkan, silakan. Ya, silakan Pak. Tahlil adalah ungkapan min kalimatit thayyibah, dari salah satu kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, itu namanya kalimat tahlil. Nah, kemudian ditambah dengan lan, tahlilan, menjadi sebuah kumpulan orang-orang untuk mengingat orang yang sudah meninggal dunia, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa tertentu dengan harapan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itu disebut dengan pengertian tahlilan. Secara definisi apa yang berkembang di tengah masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, apakah itu ada contohnya atau tidak? Kalau kita mau lihat dari riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan matinya dilanjutkan oleh para sahabat, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain, sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama-ulama 4 mazhab, tidak ditemukan adanya riwayat bahwa Nabi pernah melakukan tahlilan. Tidak ada, Pak. Apakah dulu tidak ada orang yang meninggal dunia? Ada, banyak. Nabi masih hidup, anaknya meninggal dunia. Ibrahim, Qasim, ya, istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Apakah Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, kemudian mereka Nabi menjamu sahabat-sahabatnya, ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan 100 hari? Ternyata kita tidak pernah menemukan riwayat itu. Nabi meninggal dunia, apakah Abu Bakar kemudian mengumpulkan para sahabat yang lain untuk merayakan kematian Nabi? Tentu tidak juga. Kita tidak menemukan adanya riwayat tersebut. Nah, maka pembahasan kita tadi, ya, salah satu syarat diterimanya amal adalah mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah. Kalau Rasul tidak melakukan demikian, ya berarti pun kita tidak boleh melakukan hal demikian. Ustadz, ada yang berpandangan bahwa itu adalah bagian dari doa anak soleh. Betul,
bahwa salah satu amal yang akan sampai adalah doa anak soleh. Pertanyaannya adalah bagaimana definisi doa anak soleh? Itu yang harus perlu dijelaskan. Doa anak soleh adalah doa yang bersumber lahir, muncul dari anak soleh itu sendiri, muncul dari anak soleh itu sendiri, bukan orang lain. Dianya Pak yang berdoa, bukan dia minta supaya orang lain mendoakan untuk orang tuanya. Jadi kita punya anak, ya, anak. Kemudian anak kita ini mendoakan kita kepada Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Dia berdoa kepada Allah, setiap saat dia berdoa kepada Allah. Maka inilah yang kemudian akan sampai. Bukan doanya orang lain yang ia minta supaya didoakan. Jadi sekali lagi bahwa tahlil itu sangat dianjurkan, tetapi tahlilan tadi kita tidak menemukan riwayat bahwa Nabi, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, ulama 4 mazhab pun tidak melakukan hal demikian. Maka kembali kepada bahasan kita, syarat diterimanya amal tadi apa? Ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah. Allahu a'lam bissawab. Apa Ustaz? Dari Ana mungkin nambahin yang barusan, karena ini jadi pertanyaan di lingkungan kita gitu ya, di antara jamaah kaum muslimin yang anak temui. Dan Ana juga nggak bisa jawab nih Ustaz tentang hal ini karena Ana nggak paham tentang keilmuan ini. Tentang doa, ketika orang meninggal itu yang sampai adalah doa anak yang soleh. Bagaimana kaidah kaum muslimin bisa mendoakan kaum muslimin yang lain? Apakah memang ketika seseorang meninggal itu hanya doa anaknya saja yang bisa sampai? Sedangkan doa kaum muslimin yang lain bagaimana? Bukankah ada doa ketika kita berdoa itu Allahumma gfirli muslimin wal muslimat dan seterusnya? Bukankah itu adalah doa keseluruhan kaum muslimin, baik yang hidup maupun yang mati mendapatkan doa? Kenapa dibilang bahwa doa yang sampai kepada orang yang meninggal itu hanya doa anak yang soleh? Maksudnya diletakkannya di mana? Apa Ustaz? Jazakallahu khair. Baik. Kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Bahkan doa yang selalu kita dibacakan oleh para khatib Jumat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini adalah doa untuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, diampuni dosanya oleh Allah. Anjuran untuk saling mendoakan. Yang dimaksud bahwa seseorang tidak akan sampai doanya kepada orang yang meninggal dunia jika dilakukan dalam rangka tadi berkumpul. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah berkumpulnya. Berkumpulnya. Kemudian memberikan makanannya. Kemudian menentukan waktu-waktunya. Kemudian menentukan bacaan-bacaannya. Inilah yang kemudian harus butuh dalil. Karena ibadah itu terkait dengan waktu, bacaan, tempat, butuh dalil.